Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini bertujuan untuk pemenuhan nilai ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Pak Ahmad Sulaiman SKM MKM. Baik, berikut beberapa materi dari mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama, ada konsep dasar, yang kedua individu dan kelompok, yang ketiga nilai dan sikap, yang keempat motivasi, yang kelima budaya organisasi, dan yang keenam komunikasi. Baik, saya akan memulai materi pertama yang memiliki topik pembahasan. Yang pertama pengantar, yang kedua pengertian organisasi, yang ketiga ciri-ciri organisasi, yang keempat unsur-unsur organisasi, yang kelima tujuan organisasi, dan yang keenam siklus hidup organisasi. Bagian pertama yaitu pengantar mengenai perilaku organisasi. Jadi perilaku organisasi ialah bidang yang menginventarisir dampak perilaku individu, organisasi, dan struktur dalam organisasi demi mencapai tujuan sebuah organisasi. Yang kedua merupakan pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok atau wadah yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Bagian ketiga ada ciri-ciri organisasi. Jadi ciri-ciri organisasi ini terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama terikat format dan tertib, yang kedua pendelegasi, koordinasi, dan wewenang, yang ketiga ada kerjasama terstruktur, yang keempat sasaran dan tujuan, dan yang terakhir atau yang kelima terdapat komponen atasan dan bawahan. Bagian keempat, unsur-unsur organisasi. Secara sederhana, organisasi memiliki 5 unsur, yaitu yang pertama manusia atau orang, yang kedua kerjasama, yang ketiga tujuan bersama, yang keempat peralatan, yang kelima lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh secara langsung dan tidaknya dalam sebuah organisasi karena kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, sumber daya alam, dan teknologi. Bagian kelima ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi memiliki 5 bagian juga. Yang pertama pedoman kegiatan, yang kedua sumber legitimasi, yang ketiga standar pelaksanaan, yang keempat sumber motivasi, dan yang kelima dasar nasional dalam pengorganisasian. Keenam atau bagian terakhir dari materi pertama ini ada siklus hidup organisasi. Jadi siklus hidup organisasi ini seperti manusia, siklus hidup manusia yang dimana terdapat 3 tahap pertumbuhan. Di dalam tahap pertumbuhan ini ada masa pengenalan, masa bayi, dan masa anak-anak. Dan tahap kedua ada tahap beranjak dewasa, di mana tahap ini ada terdapat 2 masa, yaitu masa dewasa dan masa puncak. Dan yang terakhir ada tahap penurunan atau bisa dikatakan tahap kematian organisasi. Selanjutnya materi kedua yaitu individu dan kelompok, di mana terdapat 4 bagian subtopik pembahasan, yaitu bagian pertama 3 komponen dasar perilaku individu Sigmund Freud, yang terdapat dalamnya ada konsepsi individu, yaitu berasal dari kata hati, hasrat, dan keinginan untuk mengejar kesenangan dan kepuasan. Yang kedua konsepsi ego, yaitu logika yang terhubung dengan prinsip realitas. Dan ketiga konsepsi superego yang bersumber dari nilai, norma, dan etika seseorang. Kedua, terdapat teori kepribadian model 5 besar atau Big Five Personality oleh Griffin, yaitu pertama terbuka terhadap hal-hal baru yang dimana ingin mempelajari sesuatu hal yang baru. Namun kebalikannya cenderung konvensional. Kedua, sifat berhati-hati, cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan, namun kebalikannya lebih terburu-buru sehingga tidak bertanggung jawab atas keputusan tersebut. 3. Ekstraversi, yaitu berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti senang bergaul, mudah bersosialisasi. Berbaliknya, individu yang bisa dikatakan introvert, itu mereka pemalu, suka menyendiri,
penakut dan pendiam. Yang keempat, mudah akur atau mudah bersepakat, di mana kepribadian ini dapat bekerja sama, penuh kepercayaan, bersifat baik, hangat, berhati lembut, atau suka membantu. Namun kebalikannya, kepribadian ini suka menentang, bersifat dingin dan tidak ramah. Kelima, neurotisme, yaitu kepribadian individu dengan emosional yang stabil, cenderung tenang saat menghadapi masalah, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh. Namun kebalikannya, kepribadian ini mudah gugup, depresi, tidak percaya diri, dan mudah berubah pikiran, serta tidak memiliki pendirian. Yang ketiga, teori pembentukan kelompok, yang dimana memiliki 3 teori, yaitu teori kedekatan atau seseorang berhubungan dengan orang lain karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Kedua, teori keseimbangan, yaitu seseorang tertarik kepada yang lainnya karena adanya kesamaan sikap dalam menanggapi suatu tujuan satu sama lain, atau bisa dikatakan yang sefrekuensi. Yang ketiga, teori praktis, yaitu didasarkan atas alasan praktis. Contohnya motif ekonomi, keamanan, dan sosial. Yang keempat dari materi kedua ini yaitu tahap pembentukan kelompok, di mana memiliki 5 tahap, yaitu forming, di mana tahap ini setiap anggota masih gugup dan malu antara satu sama lain, dan tahap ini bisa selesai apabila diri mereka sudah bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua ada storming, di mana kekacauan mulai timbul, dan tahap ini selesai apabila terdapat hierarki kelompok tersebut. Norming, yaitu tahap anggota mulai bebas mengungkapkan perasaan dan pendapatnya kepada seluruh anggota kelompok. Tahap ini dapat selesai ketika struktur kelompok menjadi solid dan mengasimilasi semua harapan anggota. Keempat, performing, yaitu anggota kelompok sudah saling bergantung satu sama lain. Keberhasilan kelompok terlihat dari prestasi yang dicapai, dan tahap ini merupakan akhir dari pembentukan kelompok. Dan kelima, adjourning, yaitu tahap pembubaran suatu kelompok. Adjourning juga ini hanya ada pada kelompok yang mempunyai tugas yang terbatas. Materi ketiga, nilai dan sikap. Nilai dan sikap ini memiliki beberapa topik pembahasan, diantaranya nilai dan norma. Norma adalah nilai, tetapi belum tentu nilai adalah norma. Norma adalah pedoman hidup manusia, dan nilai yang menjadi norma mengandung janji, hadiah, dan ancaman atau sanksi. Jika seseorang melanggar nilai, maka tidak diberi sanksi, tetapi jika seseorang melanggar norma akan diberikan sanksi. Bagian selanjutnya, nilai instrumental dan nilai terminal. Nilai instrumental ialah perilaku untuk mencapai nilai terminal seseorang. Nilai terminal ialah keadaan akhir kehidupan yang ingin dicapai selama masa hidupnya. Etika adalah kebiasaan manusia, dan moral adalah tingkah laku manusia yang diatur. Dan bagian terakhir ada sikap. Sikap tidak dibawa sejak lahir, tetapi sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan. Dan ada 5 karakteristik sikap, yaitu yang pertama ke objek, yang kedua mengarah, yang ketiga intensitas, yang keempat struktur, yang kelima dipelajari. Materi selanjutnya, materi keempat, mengenai motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Teori motivasi. Teori motivasi ini ada 6, yaitu pertama, teori kebutuhan Maslow. Abraham Maslow mengemukakan ada 5 kebutuhan manusia yang tingkat kepentingannya dari rendah, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan yang paling tertinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Teori yang kedua yaitu teori 2 faktor Frederick Herzberg. Faktor pertama ialah faktor yang menjadi motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu, dan faktor kedua yaitu kebutuhan kesehatan lingkungan kerja seperti gaji. Teori ketiga, teori prestasi, yang dimana kebutuhan aktualisasi dan status kekuasaan. Keempat, teori penguatan, di mana suatu tingkah laku mendapatkan ganjaran menyenangkan. Teori yang kelima, teori harapan, dengan prinsip hubungan erat antara tingkah laku dengan hasil yang diperolehnya. Dan teori terakhir, teori keenam, teori tujuan sebagai motivasi, di mana mendorong para pekerja untuk bekerja dengan cara efektif dan efisien.
Materi kelima, budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kebersamaan pengertian para anggotanya untuk berperilaku sama. Yang pertama, nilai budaya. Nilai yang dibudayakan dalam organisasi karena adanya sejarah, kegagalan dan kesuksesan, suku, ras, agama, turunan, dan sebagainya. Bagian kedua, dimensi nilai budaya. Terdapat di dalamnya kandungan dan kekuatan. Bagian ketiga, karakteristik budaya. Di dalamnya ada inisiatif individu, toleransi, mempunyai arah, terintegrasi, dan dukungan dari manajemen. Materi terakhir dari perilaku organisasi, materi keenam, yaitu komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus, yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Terdapat di dalamnya bidang komunikasi, yaitu 1. Komunikasi sosial, 2. Komunikasi organisasi atau manajemen, 3. Komunikasi bisnis, 4. Komunikasi politik, 5. Komunikasi internasional, 6. Komunikasi antar budaya, 7. Komunikasi tradisional, dan 8. Komunikasi kesehatan. Sifat komunikasi diantaranya ada 4, yaitu komunikasi verbal menggunakan tulisan dan lisan, kedua komunikasi nonverbal menggunakan gestur tubuh, ketiga komunikasi tatap muka seperti face to face, keempat komunikasi bermedia seperti media sosial. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Yang pertama, mengubah sikap, yang kedua mengubah opini atau pendapat atau pandangan, yang ketiga mengubah perilaku, dan yang keempat mengubah masyarakat. Berikutnya ada konsep dasar komunikasi, yaitu 1. Tindakan satu arah, 2. Interaksi, dan 3. Interaksional. Interaksi ini antara satu sama lain, transaksional ini komunikasi face to face. Unsur-unsur komunikasi ada 8. Yang pertama sender, yaitu pengirim, yang kedua message atau pesan, yang ketiga encoding, yaitu proses mengubah pesan menjadi simbol komunikasi, yang keempat decoding, mengubah simbol untuk dikirimkan ke penerima, dan ada kelima penerima yang mendapatkan pesan dari pengirim. Lalu ada ketujuh, ada feedback atau umpan balik, yaitu tindakan atau respon dari si penerima untuk dikembalikan ke pengirim pesan. 8. Kebisingan atau noise, yang merupakan hambatan dalam pengiriman pesan maupun penerima pesan. Dan yang terakhir media, yaitu jalur sebuah pesan ditransmisikan ke si penerima pesan. Terakhir dari materi komunikasi ada prinsip komunikasi, yang di dalamnya ada 6 bagian. Yang pertama, proses simbolik, yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi, yang ketiga, dimensi, isi, dan hubungan, yang keempat, konteks, ruang, dan waktu, yang kelima, melibatkan prediksi peserta komunikasi, keenam, bukan panacea atau obat lanjut. Maksudnya ada beberapa kelompok yang tidak bisa diselesaikan dengan cara komunikasi, melainkan dengan memenuhi tuntutannya, seperti kerja kelompok. Itulah tadi rangkuman materi mata kuliah perilaku organisasi yang saya dapat ringkas dari pertemuan 2 sampai pertemuan ke-7. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya dari awal dapat dipahami dan mudah dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.